Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum itu, mari kita awali dulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Semua diundang untuk berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Silahkan duduk kembali dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan. Eka. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, diundang untuk berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Ibu akan lanjut untuk mengecek kehadiran ya. Andika? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Naya? Hadir, Bu. Seli? Hadir, Bu. Eka? Hadir, Bu. Ya, jadi hadir semua ya hari ini? Ya, Bu. Ya, kehadiran sangat bagus untuk hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya, adakah yang kurang sehat? Tidak. Sehat semua ya? Ibu juga akan periksa kerapian. Ibu rasa semuanya sudah rapi ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Iya. Jadi lihat di depan di salindi ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks observasi. Ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar yaitu KD, merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur yang tepat yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, dan menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah penggunaan kata yang tepat ya. Ibu akan lanjut tayangan. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat merencanakan penulisan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil Nah, adalah jenis hewan ini adalah contoh observasi mengenai kucing ya, hewan kucing. dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kalian bisa Dikelompokkan menjadi dua cermati tayangan contoh yang di depan. Selain itu Ibu sudah bagikan juga di grup ya untuk videonya. caranya, harimau, singa, keta, dan lain sebagainya. Sementara kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Iya. Kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjang 60 cm, dan berat 16 kg. Oke, baik. Selain itu,
Ibu mau tanya dulu. Siapa yang sudah pernah melakukan observasi mengenai hewan atau tanaman di rumahnya? Saya, Bu. Semua ya? Tapi Ibu akan bertanya beberapa siswa dulu. Maju di depan dan berikan contohnya hewan dan tanaman apa saja sih yang sudah pernah diobservasi? Ayo, maju di depan. Andika, Siren, tadi yang angkat tangan siapa? Eka, Naya, silakan. Ayo, sebutkan hal-hal apa saja yang pernah diobservasi. Ya. Ayo, hal-hal apa saja yang sudah pernah diobservasi di rumah mengenai tanaman atau mengenai hewan? Kalau tanaman, Bu, bunga mawar. Kalau hewan, Oh, kucing. sudah pernah. Selain itu, apa manfaatnya? Mendapatkan pengalaman baru. Iya, mendapatkan pengalaman yang baru. Berikan tepuk tangan untuk Naya. Nah, sekarang tadi kan hampir semua ya angkat tangan. Nah, Ibu satu-satu saja ya. Dari Andika. Andika, lalu Siren dan Eka maju di depan. Ayo, cepat ya. Ayo semua. Iya. Apa saja yang pernah dilakukan, misalnya tanaman apa, baru manfaatnya? Bunga anggrek. Ya, bunga anggrek. Lalu seperti apa observasinya? Lihat dari bentuk tanaman. Iya, bentuk tanaman. Apalagi? Lama pertumbuhan. Iya, lama pertumbuhan. Apa manfaatnya? Dapat mengetahui tentang bunga anggrek. Iya, berikan tepuk tangan ke Andika. Siren. Buah durian. Iya, buah durian. Tanaman buah durian ya. Iya, baru? Manfaatnya bisa mencegah penyakit kanker dan bisa mencegah nyeri pada tubuh. Ya, berikan tepuk tangan. Itu manfaat dalam mengobservasi tanaman ya. Yang lain ya Eka, silakan. Observasi kelapa. Pohon kelapa disebut juga pohon nyiur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Ya. Manfaatnya mempelajari mengobservasi tumbuhan apa? Mempunyai pengalaman baru. Iya, mempunyai pengalaman baru. Berikan tepuk tangan ke Eka. Ya, sudah, terima kasih ya yang sudah memberikan contoh yang kalian sudah ketahui mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang mari kita simak materi pada pembelajaran hari ini ya. Kucing memiliki taring yang runcing, serta cakar yang dapat ditarik. Masing-masing kucing Nah, ini ada observasi bunga mawar. Video juga sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, Nah, sebelum kalian merencanakan sebuah penulisan, kalian harus mengetahui dulu ya struktur teks hasil observasi.
Ya. Ini bunga mawar Bu Guru Eka. Bagaimana dengan bunga mawar anak-anak di rumah? Semoga indah ya. Terima kasih. Nah, struktur teks laporan hasil observasi. Ibu mengingatkan kembali ya. Ada definisi umum ya yang kalian akan tulis nanti untuk merancang teks laporan hasil observasi. Ada definisi umum. Definisi umum berada di paragraf pertama karena di sana berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik, ciri-ciri dan sejenisnya. Lalu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 2 yang berisi menjelaskan spesifik mengenai bagian fisik ya atau ciri-ciri dari tanaman. Baru deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berada di paragraf 3 yang berisi manfaat kucing bagi manusia. Dan yang paling terakhir ada apa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan berada di paragraf keempat yang berisi informasi singkat tentang kucing. Nah, jadi anak-anak, sebentar kalian akan mengamati sebuah ini ya, video yang sudah Ibu bagikan, kalian sudah tonton mengenai bunga mawar. Sudah. Ya, jadi kalian nanti akan menulis teks laporan ya, hasil observasi mengenai mawar berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi ya. Lanjut. Selain struktur, kalian juga harus memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Jadi temanya yang Ibu pilih apa? Mengenai apa? Bunga mawar. Tentukan tujuan observasi, melakukan proses observasi dan menyusun kriteria aspek harus dilaporkan. Kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi. Dan yang kedelapan, membuat simpulan hasil observasi ya. Nah, ini adalah kaidah penggunaan bahasa atau kata dalam teks laporan hasil observasi. Tolong diamati, jangan lupa ditulis ya, agar kalian ingat. Silakan dicatat sedikit. Apa yang sudah ditayangkan di depan silakan dicatat ya. Ya. Dicatat ya. Sudah? Ya, sudah. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan mengingatkan kembali struktur dari teks hasil observasi, lalu langkah-langkah menyusunnya, lalu penggunaan kata, ya, kaidah dalam teks hasil observasi yang sudah kalian amati. Nah, untuk sekarang kita akan bentuk kelompok seperti pertemuan sebelumnya ya. Apakah Ibu perlu bacakan nama-namanya? Tidak ya. Ayo kita bentuk kelompok. Nah, kembali Ibu akan menayangkan sebuah video contoh teks. Dan berat 16 kg.
observasi ya, laporan hasil observasi yang di depan. Peta cakar yang dapat ditarik dan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Jadi dua video ini sudah Ibu kirim dan bagikan di WA ya. Nah, nah, tadi mengenai hewan, contohnya kucing, dan tanaman bunga mawar. Sekarang, adakah yang ingin bertanya mengenai langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi? Tidak ada yang ingin bertanya? Coba supaya Ibu tahu pemahaman kalian apakah sudah paham atau belum. Ayo, siapa yang ingin bertanya mengenai langkah-langkah? Saya mau Ya. ini menanyakan tentang langkah-langkah dan Iya. saya ingin menanyakan Iya. langkah-langkah Apa yang ingin ditanyakan mengenai teks observasi. menyusun? Ya, pertama menentukan tema ya. Temanya adalah mengenai bunga mawar. Oh, ini. Oke. Nah, langkah kerja. Tadi banyak yang bertanya mengenai langkah kerja ya. Langkah-langkah menyusun teks hasil observasi di Zoom ya. Materi. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentukan tema. Ya. Bisa dicatat dulu ini per kelompok. Tadi sudah banyak yang bertanya mengenai langkah-langkahnya. Jadi di depan langkah-langkah sudah ada dalam menyusun teks laporan hasil observasi ya. Ya, sekarang kalian setelah kalian mengamati ya, mengamati dan bertanya mengenai langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, selanjutnya kalian mendesain perencanaan produk ya. Nah, kalian sekarang rencanakan penulisan sesuai dengan langkah-langkahnya yang di depan ya. Dan topiknya adalah bunga mawar. Ibu akan tayangkan ya. Selain Ibu tayangkan, nah, amati video tanaman bunga mawar untuk pertanyaan di LKPD ya. Selain ada video di depan, Ibu sudah bawa di Zoom ya. Pohon tanaman bunga mawar ya, bukan pohon. Tanaman bunga mawar kalian bisa amati ya. Masih ada juga bunganya yang berwarna apa ini? Pink. Ada tangkai ya. Batangnya juga berduri. Ya. Ada di video, ada juga secara langsung di sini Bu sudah bawa ya. Nah, sambil mengamati video, kalian amati dulu ya, supaya kalian sebentar untuk menyusunnya lebih mudah.
Nah, kalau untuk mempersingkat waktu, jadi tugas per kelompok untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaan di LKPD ya. Jadi karena ini sudah Ibu tayangkan berulang kali. Coba lihat dulu lembar LKPD. Ya, Ibu sudah bagikan lembar LKPD ya. Nah, dari lembar LKPD tersebut, Ibu akan membagikan masing-masing tugas per kelompok. Jadi untuk kelompok 1 membuat kerangka laporannya, ya. Semua membuat kerangka laporan, tapi untuk membacanya di depan kelompok 1, lalu definisi umum kelompok 1, deskripsi bagian kelompok 2, ya, dan simpulan kelompok 3, ya. LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi dan juga ada di WA ya, bisa dibuka WA-nya. Nah, sekarang silakan untuk menulis. Tulis informasi yang sudah kalian temukan mengenai tanaman bunga mawar. Ya, silakan kalian berdiskusi. Tulis ya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kalian akan presentasikan di depan. Nah, baik, karena waktunya sudah selesai. Siapa yang akan presentasikan duluan? Kelompok siapa? Ayo angkat tangan ya. Kelompok 1? Sudah? Ayo silakan maju di depan. Semua kelompok maju di depan. Jangan lama-lama lagi, ampun. Kelompok 1 semua maju di depan, kelompok 1 dulu. Semua. Ayo. Ya. Dibaca dulu ini kerangka laporan. Silakan maju di situ. Silakan dibaca giliran ya. Silakan dibaca pakai mic. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Marcella Senesa. Saya akan membacakan kerangka laporan. Pembukaan biasanya menceritakan tentang jenis atau klasifikasi satwa atau tanaman yang akan dilaporkan. Deskripsi satwa atau tanaman menguraikan karakteristik yang memiliki satwa atau ukuran, bentuk, dan ciri-ciri. Selanjutnya ya. Ayo dibaca deskripsi bagian. Tempat dan waktu, habitat dan pertumbuhan, dalam kurung, apakah lokasi sama atau berbeda? Kata kunci, definisi bagian mengenai tanaman mawar. Perilaku satwa, karakteristik dari tanaman. Kata kunci, definisi manfaat tanaman bunga mawar. Komentar update
Ya. Semangat ya bacanya. Selanjutnya definisi bagian yang sudah kalian observasi dari tanaman bunga mawar. Definisi umum pembukaan. Mawar merupakan anggota kingdom Plantae yang termasuk dalam divisi Magnoliophyta dan kelas Magnoliosiida. Berdasarkan klasifikasi, mawar termasuk dalam ordo Rosales dan famili Rosaceae jenis spesies mawar yang ada di dunia diperkirakan mencapai 100 hingga 150 varian. Mawar dapat tumbuh di bumi bagian utara dengan udara sejuk. Pada umumnya, mawar adalah tanaman semak yang memiliki duri. Tinggi mawar bervariasi mulai dari 2 meter hingga 5 meter dan ada pula yang mencapai 20 meter. Iya, berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, silahkan duduk kembali untuk kelompok 1. Kelompok 1 membacakan hasil menulis teks laporan observasi tanaman bunga mawar pada bagian deskripsi umum ya. Silakan untuk kelompok 2 pada bagian apa? Deskripsi bagian. Ya, silakan maju di depan. Ya, bergilir ya bacanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hikaria Sastadewi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil observasi pada bunga mawar pada bagian deskripsi. Penyerbukan bunga mawar dibantu oleh lebah dan serangga. Mawar bisa terkena penyakit serius seperti karat daun yang disebabkan oleh candawan sehingga daun mawar dapat mengalami kerontokan. Penyakit tidak berbahaya yang menyerang mawar biasanya disebabkan Spiroteka panosa dan mengakibatkan penyakit tepung mildew. Ada pula penyakit yang menyerang daun mawar hingga menimbulkan bercak warna hitam karena candawan Diplocarpon rossi. Spesies mawar berasal dari berbagai negara. Misalnya Ya, saja terdapat cukup. spesies asli mawar. Ganti Eka ya. Ganti Eka yang baca. Dan Jepang. Tidak hanya itu, spesies asli mawar dari Timur Tengah, Tiongkok, dan Amerika Serikat pun sangat unik. Setiap spesies mawar tersebut memiliki ciri-ciri khusus dan spesifik yang membedakan dengan spesies dari wilayah lain. Ya, untuk Dava silakan. Sudah? Oh iya, berikan tepuk tangan ke kelompok 2. Baik, selanjutnya silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 menulis teks hasil observasi tanaman bunga mawar pada bagian kesimpulan. Silakan. Iya. Pada bagian manfaat lalu kesimpulan ya. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Mea Putri Alibu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan tentang manfaat. Manfaat, nilai ekonomi yang dimiliki mawar sebagai komoditas hortikultura cukup tinggi di lingkungan aslinya. Terdapat jenis mawar liar yang tumbuh tanpa ditanam. Mawar dapat digunakan sebagai penambah keindahan ruang ataupun sebagai keindahan bagi seseorang. Penggunaan mawar di bidang industri dapat ditemukan pada industri parfum karena mawar termasuk jenis minyak atsiri
sehingga proses penyulingannya dapat menghasilkan minyak wangi. Kesimpulan, ya lanjut di bagian kesimpulan ini ya, penutup. Setelah dilakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa varian mawar yang ada di dunia adalah satu. Mawar mempunyai karakteristik yang berbeda antara spesies. Selain dikembangkan karena keindahannya, mawar juga dimanfaatkan untuk komersil. Namun mawar juga mengalami penyakit yang disebabkan oleh candawar. Iya, berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Ya, hasil dari kalian menulis teks laporan hasil observasi tanaman bunga mawar sudah sangat baik ya. Untuk sekarang kalian menanggapi dulu yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Dimulai dari kelompok 3. Kalian tanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Maju di depan. Hasil observasi kelompok 2 sangatlah baik dan kami sangat paham. Ya, sangat baik dan mudah dipahami ya. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 2 ke kelompok 3. Silakan Eka atau Tiara. Saya akan menanggapi hasil observasi dari kelompok 3. Hasilnya sangat bagus dan jelas. Ya, sangat bagus dan jelas. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2 untuk kelompok 1. Giliran dari Dava ya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 1. Cara bicaranya sangat baik dan jelas. Iya. Sangat baik cara membacanya dan sangat jelas ya. Berikan tepuk tangan. Ya, sudah baik ya. Sekarang Ibu akan tanya. Kita akan menyimpulkan apa sih manfaat kita mengobservasi tanaman atau hewan untuk kehidupan kita hari-hari, ya? Atau untuk manfaat kita ya dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Apa manfaat kita mengobservasi tanaman atau hewan? Apa manfaatnya untuk di dalam masyarakat? Apa yang kita dapat? Mendapat pengalaman baru, Bu. Ya, mendapat pengalaman baru. Angkat tangan ya, apa lagi? Menambah pengetahuan dan wawasan. Ya, menambah pengetahuan dan wawasan dari Dava. Angkat tangan, siapa lagi? Ayo. Apa lagi? Ya itu ya. Tidak ada lagi yang lain? Ya, silakan Siren. Sebagai bahan untuk Berdiri. sebagai bahan acuan untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan mengenai sesuatu. Ya, untuk sebagai bahan tindak lanjut ya. Untuk hasil observasi. Berikan tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Nah, untuk hasil yang sudah kalian kerjakan itu sudah sangat baik ya. Nah, untuk itu nanti akan ada tindak lanjut. Mungkin kalian akan mengobservasi tanaman lainnya ya, selain bunga mawar. Agar banyak pengalaman lagi yang kalian akan dapatkan mengenai teks hasil observasi. Nah, untuk itu Ibu akan bertanya dulu
mengenai kesimpulan-kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa bacakan? Siapa yang bisa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Ada berapa itu yang sudah Ibu? Silakan. Tinggal dibaca ini tujuan pembelajarannya. Ayo Naya mungkin? Ya. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Peserta didik dapat merencanakan penulisan teks laporan dengan memperhatikan kelengkapan struktur yang tepat teks hasil observasi melalui pendekatan saintifikasi dengan model PJBL dengan tepat. Ya, berikan tepuk tangan. Silakan Dava. Peserta didik dapat menuliskan teks laporan hasil observasi melalui signifikan dengan model PJBL dengan memperhatikan kaidah penggunaan kata yang tepat. Ya, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah dapat merencanakan dan menulis teks hasil observasi dengan memperhatikan kaidah penggunaan kata yang tepat ya. Nah, sekarang Ibu akan tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah media dari Ibu bisa dibaca? Bisa. Media videonya bisa ditonton? Bisa. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi baru ya. Ya. Nah, selanjutnya karena pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa? Silahkan, Eka. Teman-teman, mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dimohon berdiri. Ya, pakai Om jatuh supaya jelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan duduk. Ya.